Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Asis Sulistianto, anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam acara ngulit Bawaslu Sukoharjo dengan tema validasi pemeliharaan data pemilih berkelanjutan. Telah hadir narasumber kita Bapak Arif Wicaksono. Beliau merupakan komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo yang akan mengupas tuntas dengan validasi pemeliharaan data pemilih berkelanjutan. Selamat siang Bapak Arif Wicaksono. Selamat siang Pak Yis. Gimana keadaan kondisinya, sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat selalu dan tetap bersemangat. Amin. Mas Arif sebagai salah satu anggota KPU di Sukoharjo, kita pengen ngulik bersama tentang validasi pemeliharaan data pemilih berkelanjutan. Ada suatu pertanyaan nih Mas Arif. Nih. Pertanyaan ini ya, apa yang dimaksud dengan pemutaran data pemilih berkelanjutan dan apa tujuannya itu, Mas? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya atas undangan dan obrolan yang mungkin semoga ini bisa menjadi informasi dan pencerahan juga, tidak hanya bagi kalangan pemilih, tapi pada umumnya bisa diberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Amin. Besar harapan kami memang KPU pada waktu ini sedang berkegiatan. Kita sebutnya berkegiatan, Pak Yus, ya. Karena memang kegiatan ini di luar tahapan pemilu, tetapi menjadi satu kegiatan yang menjadi salah satu embrio dasar dalam menyusun tahapan, yaitu kegiatan apa yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang disingkat PDPB. Memang agak belibet saat kita menyebut PDPB. PDPB ya. Kita sering kali keserimpet lidahnya, bahwa sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025, data pemilih atau daftar pemilih tetap itu akan dimutakhirkan secara berkala. Nah, oleh karena itu dalam PKPU nomor 1 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini disebutkan bahwa PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah kegiatan yang melakukan pemutakhiran data yang berasal dari DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya untuk kemudian disinkronkan dengan data kependudukan, baik untuk di skala nasional ataupun di warga negara yang ada di luar negeri, sehingga pemutakhiran data ini menjadi satu bahan dasar untuk ya kita mengupdate prinsip dari pemutakhiran adalah mutakhir. Jadi kita menggunakan data-data yang terupdate atau termutakhir. Seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua tadi tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk memperbarui, memberikan informasi terhadap DPT yang berasal dari DPT pemilu atau periode sebelumnya. Untuk kemudian disinkronkan dan itu menjadi data yang mutakhir untuk kemudian menjadi bahan dasar dalam penyusunan DPT pemilu atau pemilihan berikutnya. Perjalanan menuju DPT ini ya dimulai dari PDPB. Nanti akan berkelanjutan, lalu nanti akan menuju apa yang namanya DP4, terus nanti apa yang namanya coklit dan sebagainya, sampai fase terakhirnya itu adalah ditentukannya atau ditetapkannya daftar pemilih tetap dalam satu periode tertentu dalam menyongsong pemilu atau pemilihan yang akan datang. Betul.
ini ya, kita dari Bawaslu itu kemarin tuh kita bersurat ke Dukcapil. Kita sebenarnya dari Bawaslu juga mau menyandingkan sebenarnya kita minta data di KPU dan di Dukcapil. Ternyata kita kemarin bersurat dengan Dukcapil. Kita mau meminta data by name by address. Ternyata dari Dukcapil mengirimkan kembali surat ke Bawaslu, ternyata Dukcapil tidak berwenang untuk mengasih data yang diminta dari Bawaslu. Itu alasannya gimana Mas Indra? Ya kalau berkaitan dengan hal itu, Dukcapil kan memang memiliki data kependudukan. Ya. Kependudukan. Namun dalam memberikan dan mendistribusikan data kepada pihak-pihak tertentu, Dukcapil juga ada beberapa hal yang bukan merupakan kewenangan dari Dukcapil. Artinya Dukcapil mungkin hanya sejauh yang kami lakukan koordinasi dengan Dukcapil, salah satunya adalah memberikan data yang tidak by name by address. Kalaupun ada data yang selengkap itu, kita harus bersurat, karena Dukcapil juga harus bersurat ke Kemendagri juga. Ya, karena di situ ada satu ya kita sebut grade yang lebih tinggi atau tahapan atau jenjang yang lebih tinggi ya. Ya, dari Dukcapil kabupaten kota yaitu di Kemendagri, lalu nanti ada akan diteruskan kepada sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Nah, di SIAK inilah data itu akan terrecord secara lengkap by name by address. Cuma memang untuk memperoleh data itu memang benar-benar harus selektif. Siapa yang membutuhkan dan dalam rangka apa yang bersangkutan atau lembaga ini membutuhkan data itu. Karena data itu adalah data yang sifatnya mengandung kerahasiaan. Kerahasiaan data inilah yang harus terjamin dan terjaga terhadap kerahasiaannya. Jangan sampai bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kita sering mendengar di beberapa media massa, media mainstream tentang penyalahgunaan data, bisa untuk judi online, bisa untuk pinjaman online, ya hal-hal seperti itulah yang banyak sekali dewasa ini disalahgunakan. Oleh karena itu KPU berkomitmen untuk tetap menjaga kerahasiaan dan menjaga tidak sembarangan orang bisa mengakses itu. Dan demikian pula dengan Dukcapil juga berkewajiban juga seperti itu. Mungkin itu salah satu alasan yang bisa kita terima, bahwasanya kerahasiaan data yang harus benar-benar dijaga, sehingga Dukcapil sendiri juga berkewajiban untuk selektif, walaupun ada satu regulasi atau peraturan di internal Dukcapil harus sampai ke Kemendagri dan SIAK terpusat. Iya Pak Sarip, itu untuk pertanyaan yang kedua, pemutaran data pemilih berkelanjutan, prinsip apa saja yang menjadi dasar dan pelaksanaan pemutaran data pemilih berkelanjutan? Ya, kalau secara prinsip kurang lebih ada 10 prinsip. Ya. 10 prinsip yang diantaranya adalah mutakhir, akurat, aksesibel, terus inklusif. Nah, dari beberapa yang saya sebutkan itu kita porsinya sama, semuanya memang menjadi landasan utama dalam melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih. Tapi yang acap kali menjadi familiar di telinga kita, bahwasanya sebuah pemutakhiran data ini juga harus berbasis data yang benar-benar akurat, mutakhir, terupdate, dan salah satunya juga aksesibel atau acceptable, di mana tidak hanya melibatkan masyarakat secara umum untuk bisa memberikan tanggapan terhadap pemutakhiran data, tetapi juga prinsip-prinsip bahwa masyarakat mempunyai
akses informasi yang mudah terhadap data saya sudah dimutakhirkan atau belum, atau data keluarga saya sudah dimutakhirkan atau belum dalam masa-masa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Sebagai contoh, saya sebutkan, saya punya keluarga pada waktu pemilu yang kemarin atau pilkada yang kemarin, adik saya atau dalam satu keluarga kakak belum masuk di DPT karena belum usia 17 tahun. Nah, ini kan akan kita mutakhirkan dengan adanya kegiatan PDPB ini, di mana adik saya kebetulan di bulan April misalkan, April tahun ini sudah genap 17 tahun, artinya sudah mempunyai hak pilih. Nah, saat kita mutakhirkan, yaitu akan ada pemutakhiran data terhadap salah satu contohnya adalah pemilih baru dengan usia yang sudah cukup umur. Artinya cukup umur di sini adalah sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Dan variabel secara prinsip tadi, selain akurat, mutakhir, terus inklusif, itu juga responsif, di mana responsif ini juga berkaitan dengan bagaimana kita menjemput bola, melibatkan masyarakat. Di dalamnya masih ada lagi prinsip perlindungan kerahasiaan data, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kerahasiaan data ini menjadi salah satu utama sebagai tanggung jawab, bahwa data ini benar-benar tidak hanya kita jaga, tapi kita bisa menjamin bahwa datanya Pak Agis pada saat sampai ke KPU itu kita menjaga benar, benar, bertanggung jawab benar terhadap apa yang namanya, kan data itu kan ada NIK, ada NKK. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang harus kita jaga kerahasiaannya. Itu salah satu contoh dalam pemutakhiran data juga, di mana kalau saya sekaligus memberikan satu juga Mas Pak Ayis, memberikan informasi juga dalam kegiatan ini kan KPU Kabupaten Sukoharjo membuka layanan lapor pemilih. Ya. Ini salah satu upaya kami di KPU untuk melibatkan peran serta aktif dari masyarakat untuk ikut nyengkuyung, bahasa Jawanya ya, nyengkuyung program dari KPU. Nyengkuyungnya dalam bentuk apa? Ya berpartisipasi aktif untuk ikut mengupdate, memutakhirkan data dengan cara melaporkan. Kita sudah bikin format scan barcode yang sudah kita sosialisasikan dari baik ke Dukcapil sampai ke jajaran pemerintah kecamatan ataupun kecamatan desa, ataupun kelurahan, desa atau kelurahan, atau sampai ke RT RW. Nah, harapan kita sasaran dari layanan lapor pemilih ini akan menyasar 3 hal. Satu adalah pemilih baru, seperti yang saya sampaikan tadi, yang 17 tahun secara umur, sudah kawin atau belum kawin. Terus pemilih tidak memenuhi syarat, meninggal. Terus pemilih ubah data. Nah, ubah data ini salah satu saya ambil contoh adalah pemilih yang berstatus Purna TNI atau Polri. Lalu pemilih yang berstatus menempuh pendidikan yang dulunya sudah masuk DPT, ini bersekolah pendidikan di TNI Polri, artinya kan statusnya sudah berubah. Ya, di mana ini kan tidak masuk dalam kategori atau syarat bagi masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, tidak tercatat sebagai anggota TNI atau Polri. Nah, itulah 3 sasaran ini yang menjadi landasan kita untuk meluncurkan layanan lapor pemilih, sehingga dalam perjalanan ber-PDPB itu kita memang menggandeng masyarakat untuk peran aktifnya. Kita buka layanan itu di dalam barcode yang sudah kita sebarkan juga. Di situ masyarakat bisa mengisi
mengisi, oh tetangga saya meninggal. Oh ya. Oh kalau meninggal berarti nanti akan ada bukti dukungnya, dimana kita fasilitasi juga. Oh kalau meninggal silahkan ada panduannya, silahkan mengupload bukti dukungnya. Apakah itu surat kematian atau akta kematian, ya itu menjadi bukti. Dari hasilnya nanti dari PDPB ini akan kita sinkronkan selain dengan Dukcapil, ya kita masukkan ke aplikasi Sidalih. Oh ya. Sistem informasi data pemilih yang nantinya itu tadi menjadi satu raw material atau bahan baku untuk menuju DP4. DP4 menjadi bahan coklit, setelah coklit nanti ada namanya DPHP, DPSHP, sampai akhirnya penetapan di DPT. Iya, begitu. Dan selanjutnya mau siapa saja yang menjadi sasaran dalam proses pemutaran data pemilih, sasarannya? Sasaran ya, kita bicara sasaran ya seperti yang program layanan lapor pemilih tadi, kita menyasar salah satunya adalah yang pertama ini lebih kepada syarat syahnya menjadi pemilih. Ya. Warga negara Indonesia yang sudah atau genap berusia 17 tahun, sudah menikah, kawin atau pernah kawin, dengan dibuktikan dengan identitas kependudukan berupa KTP elektronik, KK, biodata kependudukan, ataupun yang sekarang sebagai bukan pengganti ya, tapi update dari KTP elektronik adalah identitas kependudukan digital atau IKD. IKD. Yang kedua TNI Polri. Itu kita menyasar ke status keanggotaan TNI Polri, apakah masih aktif atau sudah purna. Demikian juga yang tadi dari sipil ke pendidikan. Betul itu. Nah, dari situlah salah satu target kita untuk menyasar dari PDPB tadi. Selain pemilih yang kita update sudah meninggal, masih terakses, betul, terus ada yang pindah domisili, itu kan juga menjadi variabel nanti dalam menentukan DPT. Karena kan sering kali salah satu kita bicara kalau yang penduduk yang sudah meninggal, kalau dari apa namanya proses DPT kemarin, kita mulai dari coklit. Ya. Kita pegang data. Si Fulan ini di data kita masih hidup. Ya, betul. Tapi setelah coklit kan kita turun langsung nih. Lapangan keluarga. Nah, petugas coklit itu mendapati ternyata si Fulan sudah meninggal. Ya. Kadang bukti dukung meninggal itu ada, kadang tidak. Kadang ada tapi belum dilaporkan. Betul. Artinya bukti dukung yang berupa baik itu surat kematian atau layu itu, atau bahkan sampai ke akta kematian. Ya. Hal-hal seperti itulah yang menjadi salah satu sasaran kita ya dalam melakukan PDPB. Seperti itu, Pak Iris. Dan selanjutnya, Mas Arif, keempat itu langkah apa yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pemutaran data pemilih berkelanjutan? Langkah apa yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses pemutaran data? Ya, salah satu langkahnya ya kalau yang sedang kami lakukan adalah menggelontorkan atau melakukan program layanan lapor pemilih tadi. Tapi selain itu sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2025, kita berkoordinasi dengan kalau kita kan di tingkatan kabupaten kota ya, harus sebutlah KPU Kabupaten Sukoharjo. Kita kan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten. Yang kedua dengan Dukcapil Kabupaten atau dinas yang menangani kependudukan. Yang ketiga dengan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya dengan Polri. Lalu ada pemerintah di tingkatan kecamatan, lalu ada pemerintah di tingkatan desa, RT, RW,
dan instansi terkait lainnya atau dinas lainnya seperti dinas keagamaan, departemen keagamaan ya, atau Depak itu, di mana Depak itu kan minimal mempunyai data kalau ini pencatatan ya, mencatat siapa yang menikah, siapa yang ubah data menikah menjadi cerai atau apa. Nah, dari situlah kita berkoordinasi untuk kemudian data-data yang setelah kita berkoordinasi itu kita himpun nantinya, lalu akan kita rapatkan, rekap secara pleno terbuka, kita undang pihak-pihak terkait yang kita koordinasikan lagi, baik bisa secara langsung tatap muka ataupun secara daring. Lalu dari rekap pleno terbuka itu akan kita buatkan berita acara untuk menjadi keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Lalu akan kita sosialisasikan atau akan kita terbitkan keputusan itu, salah satunya di laman JDIH, website di KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga masyarakat bisa mengakses seperti itu. Ya, Mas Arif. Yang terakhir, Mas, ya. Apakah proses pemutaran data ini dilakukan secara berjenjang dan kapan biasanya dilaksanakan? Ya, kembali lagi landasan utama kegiatan ini adalah terbitnya PKPU ya, 125 ya, nomor 1 tahun 2025 tentang ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana KPU Kabupaten Kota itu berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan PDPB setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali akan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Di dalamnya ya tadi ada berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan sosialisasi, akhirnya melakukan rapat pleno terbuka untuk selanjutnya dalam sesi akhir 3 bulan ini akan menerbitkan keputusan KPU terkait dengan PDPB tadi. 3 bulan kemudian itu akan dilakukan lagi pemutakhiran lagi. Jadi ini adalah satu kegiatan per 3 bulan. Jadi dalam 1 tahun, dalam 1 tahun ada 4 kali. 4 kali ya. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, ada 4 kali pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Sehingga kegiatan ini selain menjadi satu produk hukum di tingkatan KPU Kabupaten Sukoharjo, juga sebagai bentuk laporannya akan kita laporkan secara berjenjang kepada KPU provinsi. Tiap 3 bulan berita acara dan surat keputusan akan kita reportkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah setiap 3 bulan berkelanjutan seperti itu. Karena memang ya tadi perjalanan data ini sangat rumit, sangat kompleks dan sangat panjang. Sangat panjang sehingga ya tadi saya ingin menginformasikan bahwa kita bicara data pemilih untuk menjadi pemilih dalam pemilu atau pemilihan ini di belakangnya rentetannya panjang. Jadi PDPB nanti menjadi bahan untuk DP4, DP4 nanti menjadi bahan untuk coklit, hasil coklit ditetapkan menjadi DPS HP, DPHP dulu, terus nanti DPS HP, DPS HP, lalu pada DPT. Dan DPT pun masih kita maintenance lagi, masih kita rawat lagi data itu karena prinsipnya mutakhir kan. Mutakhir seperti mungkin Pak Aziz sudah mendengar kalau dulu menjelang coblosan itu kan ada layanan pindah pemilih. Pindah memilih H-30 dan H-7. Nah,
itu kan setelah ditetapkannya DPT. Nah, DPT itu salah satu langkah dari KPU untuk memutakhirkan data pemilih tadi. Karena memang DPT ini menjadi salah satu ya tadi bahan matengnya. Berapa sih jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Sukoharjo? Ya. Terdistribusi kecamatan A sekian, kecamatan B sekian. Dan itu menjadi salah satu bahan juga ke divisi yang lain. Oh ya. Baik itu divisi logistik, berapa jumlah surat suara yang harus dicetak, itu berdasarkan DPT yang ada ya. Nah, jadi muaranya endingnya di situ. Nah, sehingga perjalanan yang sangat panjang ini kadang kita mungkin masyarakat perlu informasi seperti itu, sehingga harapan dari KPU masyarakat tidak enggan untuk melaporkan atau untuk berkomunikasi dengan KPU terhadap data saya ini harus dimutakhirkan. Saya pindah berarti saya harus melaporkan biar untuk menjaga hak pilih saya nantinya pada waktu pemilu. Terima kasih Mas Arif atas kerawannya untuk mengupas tuntas tentang validasi PDPB. Monggo kalau mengarahkan closing statement Anda. Ya, terima kasih untuk Bawaslu yang sudah memberikan kesempatan ini. Di akhir sesi ini saya mewakili KPU Kabupaten Sukoharjo yang sedang melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih, ingin mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Sukoharjo untuk tidak ragu, tidak segan, sama-sama ikut melaporkan terhadap pemutakhiran data, update data melalui KPU lewat layanan lapor pemilih. Nanti akan ada barcode yang bisa dipanjenengan semua scan di handphone, untuk kemudian di dalam barcode itu akan berisi form di mana panjenengan bisa melaporkan dengan 3 klasifikasi: pemilih baru, pemilih ubah data, ataupun pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jangan ragu untuk melaporkan data Anda, data panjenengan dalam layanan lapor pemilih di KPU Kabupaten Sukoharjo. Kami tunggu dan lindungi hak pilih Anda dengan mengupdate data Anda melalui layanan lapor pemilih. Sekian, terima kasih. Kami dari Bawaslu Sukoharjo ikut mengawasi, memantau adanya validasi PDPB yang mau dilaksanakan oleh KPU. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.